Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan masuk servisan power rakitan. Nah ini teman-teman ya, menggunakan box merek Bel ini M900. Power ini menggunakan trafonya 30 ampere. Ini tertera tulisannya ada 30 ampere. Untuk tegangan primernya ini 110 dan 240 volt. Untuk output sekundernya ini tertulis CT25, CT32, CT40 dan CT45. Untuk keterangannya 30 ampere. Ya teman-teman ya, di kesempatan kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi ya, membahas cara menghitung rumus kawat email atau kawat tembaga untuk ampere trafo. Jadi bagaimana caranya merumus atau cara rumus menghitung ya, adalah menentukan besarnya kawat email atau kawat tembaga untuk dijadikan trafo. Jadi rumus untuk menentukan ampere kawatnya ini ukurannya berapa diameternya ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses pembahasan atau ureanya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung kita bahas cara rumus menentukan kawat email pada trafo untuk ampernya. Yuk. Ya ini teman-teman ya, untuk power rakitan ini menggunakan trafo ukurannya 30 ampere. Ini tertulis di bagian sekundernya. Ini CT-nya 25, 32, 40 dan 45 CT. Nah, pertanyaannya, berapa sih ukuran kawat tembaganya atau kawat emailnya untuk menggulung atau untuk bikin trafo dengan ukuran 30 ampere? Ini berapa sih ukuran kawatnya di bagian sekunder dan di bagian primernya? Dan untuk ukuran kerennya ini, ukurannya nomor berapa dan berapa luas kokernya untuk trafo kotak. Nah ini nanti sedikit pelan-pelan dibahas cara merumuskan atau cara menentukan besarnya kawat untuk dijadikan trafo dengan merumuskan ampernya ya teman-teman ya, bagian primer dan bagian sekunder. Jadi rumusnya nanti bisa dihitung secara simple, praktis, dan cepat. Kita bahas dulu mengenai trafo. Trafo kotak ini bisa bekerja aktif maksimal dengan tenaga full. Ini catatannya untuk ukuran kawatnya, baik itu 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 35 ampere. Ini idealnya untuk ukuran kawat bagian sekundernya ini lebih besar 2 kali dari ukuran kawat primer. Nah ini untuk idealnya trafo teman-teman ya. Jadi kalau trafo ukuran kawat sekundernya 2, jadi untuk primernya 1. Jadi setengahnya ya teman-teman ya untuk idealnya bikin trafo. Nah ini supaya trafonya itu bekerja aktifnya secara normal dan maksimal, karena ini adalah inti daripada membuat power. Yang pertama adalah kekuatannya ya Pak. Jadi tenaga utamanya tuh di trafonya teman-teman ya. Jadi kalau tenaga trafonya ini sudah maksimal full, ini hasil powernya
juga akan berpengaruh dan hasilnya pasti maksimal ya teman-teman ya. Nah ini untuk urean idealnya trafo ini menggunakan kawatnya ini perbandingannya 2:1 ya teman-teman ya. Baik itu untuk ukuran trafo 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, 15 ampere, 30 ampere sampai 45 ampere atau selebihnya. Ini idealnya kawat untuk sekundernya itu lebih besar 2 kali lipat dari kawat ukuran di primernya. Nah bagaimana cara untuk mengukur kerennya? Untuk mengukur kerennya ya bisa dihitung. Contoh kalau mau bikin trafo dengan ukuran 10 ampere dengan kawatnya nanti dihitung berapa mili. Nah nanti bagian kokernya ini apakah muat koker ini kalau dililit dengan ukuran kawat di 10 ampere untuk luas kokernya. Di primernya 220 volt nanti dililit jumlahnya ada berapa, dan untuk sekundernya jumlah yang ditentukan. Contoh ini 25, ini kalau diperkirakan apakah nanti tempatnya muat atau tidak nanti bisa dihitung teman-teman ya, atau bisa diperkirakan. Jadi 10 ampere itu bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman ya, dengan ukuran kawatnya. Untuk kerennya juga bisa disesuaikan. Ini untuk ukuran 30 ampere juga bisa dijadikan 100 ampere ya teman-teman ya. Dengan keren yang sama, ini seperti ini. Ukurannya, untuk ukuran kerennya, ini lumayan besar teman-teman ya. Nah ini contoh ya teman-teman ya. Untuk ukuran keren ini, panjangnya ini 17 cm. Ini lebarnya 8 cm dan untuk tingginya adalah 14 cm. Nah ukuran keren 17, 8, 14 di sini tertulis 30 ampere dengan ukuran outputnya, keluaran outputnya 45 volt. Ini bisa dijadiin 100 ampere atau 50 ampere teman-teman ya, tetapi pastinya hasil outputnya akan lebih kecil teman-teman ya. Yang ini 45 volt, mungkin kalau dijadiin 50 ampere tegangan outputnya akan sedikit berkurang teman-teman ya. Bisa mungkin cuman 25 volt aja maksimal, karena ukuran kawatnya lebih besar. Yang jelas ini 30 ampere, untuk ukuran 50 ampere pastinya lebih besar, dan untuk primernya juga lebih besar. Untuk jumlah lilitannya sama. Untuk tipe 30 ampere ini jumlah lilitannya sama, tapi beda untuk ruangnya teman-teman ya. Pastinya kalau kawatnya lebih besar, tempatnya akan lebih sempit teman-teman ya. Setelah digulung beberapa kali lilitan, maka tempatnya akan menyempit. Nah itu perbedaannya. Untuk trafo kerennya ukurannya sama, tetapi ampernya bisa naik bisa turun teman-teman ya. Jadi 30 ini juga bisa menjadi 50 atau 100, tetapi untuk daya output sekundernya akan lebih kecil ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, sedikit untuk membahas trafo untuk idealnya. Sekarang lanjut untuk rumus menghitung besarnya kawat teman-teman ya. Bagaimana sih cara merumusnya, cara menghitungnya? Mungkin teman-teman banyak sudah tahu ya. Untuk ukurannya paling tidak dilihat beberapa tabel ya teman-teman ya. Teman-teman biasanya melihat tabel-tabel yang sudah ada ya. Tetapi di kesempatan hari ini atau di kesempatan kali ini, channel Dunia Servis Elektronik mau berbagi ya cara rumus atau menentukan besarnya kawat tembaga untuk ampere menggulung trafo kotak ya, atau trafo toroid. Nah ini teman-teman ya, salah satu contoh trafo yang saya gulung. Ini menggunakan kawatnya ini lebih kecil dari ukuran 30 ampere yang ini teman-teman ya. Tetapi untuk besi kerennya ini ukurannya 58. Ini panjangnya sama. Untuk lebarnya beda. Kalau yang ini 8 cm, kalau yang ini saya 10 cm, tingginya sama ya teman-teman ya. Nah ini outputnya adalah 58 CT. Ini outputnya 58 CT.
Kalau yang ini 45 CT. Jadi berbeda ya teman-teman ya. Ukurannya sama untuk kerennya, tetapi outputnya berbeda. Karena apa? Karena untuk diameter kawatnya ini saya menggunakan lebih kecil dari output diameter kawat yang 30 ampere ini. Untuk tegangan primernya saya lilitannya itu 220, ini 240 atau 220 240. Nah, ini teman-teman ya salah satu contoh. Jadi ampere yang ini yang saya bikin ini lebih kecil daripada ampere yang tertera di sini. Ini tulisannya ya, teman-teman ya. 30 ampere. Jadi ini sekitar 18 ampere ya, teman-teman ya. Jadi jauh ya. 18 atau 20 ampere. Nah, ini untuk supaya teman-teman bisa lihat berapa sih untuk melihat atau perkiraan trafo ini ampernya berapa. Ini bisa dilihat dari kawatnya atau langsung diukur ya teman-teman ya dengan alat untuk mengukur diameter kawat email. Nah, itu teman-teman ya untuk urean mengenai trafo ampernya. Ini bisa teman-teman bisa dirumuskan ya teman-teman ya untuk ukuran keren yang sama untuk ukurannya teman-teman ya, tetapi luas kokernya bisa berbeda ya untuk panjang lebarnya. Ini tadi juga sudah dikasih contoh, ini ada dua trafo yang untuk ukuran kerennya 58-nya sama, tetapi luas kokernya berbeda. Dengan bedanya luas koker juga akan bisa mempengaruhi nilai ampere teman-teman ya. Jadi ampernya ini bisa sama atau bisa lebih dan bisa kurang. Dan outputnya juga bisa lebih bisa kurang teman-teman ya. Jadi nanti ada rumusnya ya teman-teman ya untuk trafo. Jadi walaupun kerennya sama tapi ampernya juga bisa naik, bisa kecil teman-teman, atau bisa gede bisa kecil. Yang contoh yang pertama adalah ampernya 30. Ini untuk kawatnya ukurannya berapa, ini saya nggak bisa mengukur teman-teman ya, karena nggak ada alatnya. Jadi untuk perkiraannya itu kawatnya itu untuk ukuran bagian primernya dan sekundernya itu idealnya tuh harus setengahnya ya teman-teman ya. Ini cara menggulung trafo supaya hasil trafonya tuh bisa maksimal dan tenaganya full teman-teman ya. Nah, itu salah satu urean mengenai trafo ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sudah senior bisa membantu atau berkomentar mengenai rumusan atau idealnya membuat trafo dengan ukuran kawatnya. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk merumus cara menentukan kawat email untuk ampere menggulung trafo kotak ya teman-teman ya. Jadi rumusnya untuk bagian kawatnya itu diameternya berapa ya teman-teman ya. Jadi rumusnya adalah rumus menentukan ampere kawat email atau tembaga untuk membuat trafo, untuk menggulung trafo, untuk trafo. Nah, ini teman-teman ya, rumusnya adalah akar setengah ampere. Akar setengah ampere trafo, dikali 0,025. Nah, ini untuk rumusnya teman-teman ya. Rumus untuk menentukan berapa sih diameter kawatnya untuk bikin trafo atau menggulung trafo ya. Berapa untuk ukurannya. Contohnya mau menggulung trafo dengan ukuran 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere sampai 35 ampere. Berapakah sih
untuk diameter kawat bagian primer dan sekundernya. Nah, ini untuk rumusnya teman-teman ya, adalah akar kuadrat setengah dari ampere trafo dikali 0,025. Nah, ini untuk rumusnya. Kita kasih contoh ya teman-teman ya. Kita mau gulung trafo dengan ukuran 1 ampere. Ini contoh ya teman-teman ya, trafonya. Trafo 1 ampere. 1 ampere itu sama dengan 1000 miliampere teman-teman ya, miliampere. Setengahnya dari 1000 adalah 500. Ya kan? Setengahnya adalah 500. Nah, ini teman-teman ya, 500. Jadi rumusnya akar dari setengah ampernya 1 ampere, setengah ampernya trafo, ampernya kan 1 ampere. Ini jadi akarnya 500. Ini dikali 0,025 sama dengan akar dari 500 berapa? Kita cek menggunakan kalkulator teman-teman ya. Kita cek menggunakan kalkulator atau pakai HP. Nih. Nah, ini teman-teman ya. Kita cek untuk akarnya. Akar 500 ini 22,3 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk akarnya. Akar dari 500 22. Jadi di sini akar dari 500 22,3. Ini dikali 0,025 sama dengan, kita coba hitung, 22. Ini teman-temannya 22,3 dikali 0,025 sama dengan 0,5 ya, 0,55. Nah, ini sama dengan 0,55. Nah, hasil dari akar 500 atau setengah dari ampere trafo, ini trafonya adalah 1 ampere, jadi setengahnya adalah 500. Jadi akar dari 500 adalah 22,3 dikali 0,025 sama dengan 0,55. Nah, hasil dari akar 500 dikali 0,025 adalah untuk diameter kawat bagian sekunder teman-teman ya. Jadi ini 0,5 adalah 0,55 mili teman-teman ya. Nah, 0,55 mili. Nah, ini 0,55 ini untuk bagian kawat, sekundernya. Kawat sekundernya 0,55 mili. Nah, ini teman-teman ya, untuk trafo 1 ampere, ini kawatnya dibutuhkan adalah 0,55 miliampere. Ini untuk kawat gulungan sekunder. Jadi untuk gulungan kawat bagian primer ini 0,55 dibagi 2. Jadi 0,55 dibagi 2. Nah, ini teman-teman ya. Ini kawat untuk primernya adalah 0,275. Nah, ini teman-teman ya, untuk kawat bagian primernya adalah 0,275 mili. Nah, ini teman-teman ya, contoh untuk rumus menentukan kawat email menjadikan ampere untuk gulung trafo kotak atau trafo toroid. Ini rumusnya adalah setengah akar ampere trafo dikali 0,025. Nah, ini untuk rumusnya akar setengah ampere trafo dikali 0,025.
Ini contohnya ampernya 1 ampere. Saya mau menggulung trafo dengan ukuran 1 ampere ini teman-teman ya. Nah ini untuk ampere 1 ampere. Jadi 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Setengahnya adalah 500. Nah ini untuk rumusnya akar setengah ampere trafo. Jadi setengahnya adalah 500. Akar setengah ampere trafo ini 500 dikali 0,025. Sama dengan akar dari 500 adalah 22,3 dikali 0,025 sama dengan 0,55 mili ya teman-teman ya, 0,55 mili. Nah ini untuk rumus menentukan berapa sih diameter untuk kawatnya, ukuran di bagian sekunder dan bagian primer untuk menggulung trafo ya teman-teman ya. Nah ini untuk rumusnya. Jadi hasil perhitungan dari akar setengah ampere trafo ini dikali 0,025 adalah besarnya kawat bagian sekunder. Nah untuk bagian primernya adalah tinggal dibagi 2. Karena kawat untuk gulung trafo idealnya tuh untuk ukuran sekundernya tuh lebih besar 2 kali lipat dari ukuran kawat primer. Jadi kalau di sini ukuran kawatnya 0,55 untuk sekundernya, maka untuk bagian kawat primernya adalah 0,275. Nah ini untuk kawatnya teman-teman ya. Ini contoh untuk trafo 1 ampere teman-teman ya. Kita contoh lagi, kita buang ini, kita hapus teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa mencatat atau di screenshot supaya jelas untuk rumusnya. Sekarang contoh lagi adalah trafo dengan ukuran 10 ampere. Umpama teman-teman mau gulung trafo dengan ukuran trafonya 10 ampere. Nah, berapakah kawat emailnya untuk bagian sekundernya? Ini diameternya berapa sih ya untuk kawat emailnya? Nah, ini teman-teman bisa dihitung ya untuk kawatnya. Yang jelas rumusnya tetap ini akar setengah ampere trafo dikali 0,025. 10 ampere sama dengan 10.000 miliampere ya teman-teman ya. Sama dengan 10.000 miliampere. Setengahnya dari 10.000, 5.000. Nah ini teman-teman ya. Setengahnya dari 10.000 adalah 5.000. Rumusnya sama teman-teman ya. Akar dari setengah ampere trafo. Ampere trafonya 10.000, jadi setengahnya adalah 500. 5.000 teman-teman ya. Trafonya 10 ampere sama dengan 10.000 miliampere. Setengahnya adalah 5.000. Jadi akar dari 5.000 ini dikali 0,025. 0,025. Kita cek lagi teman-teman ya untuk hitungannya. Coba kita cek teman-teman ya. Akar dari 5.000 dulu, akarnya berapa? Kita hitung ya, ini teman-teman dengan kalkulator yang ada akarnya. Akar 5.000. Akar 5.000 adalah 70 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Akar dari 5.000 ini 70. Dari akar dari 5.000 itu 70. Jadi sama dengan 70 dikali 0,025. Coba hitung lagi. 70 dikali 0,025 sama dengan 1,75. Nah ini teman-teman ya. Untuk ukuran kawatnya adalah 175 sama dengan 175 mili. Nah hasil dari akar 70 dikali 0,025 adalah 1,75 mili. Ini artinya untuk ukuran trafo, 10 ampere, kawat bagian sekundernya
adalah 1,75 mili. Jadi untuk bagian primernya, adalah setengahnya dari kawat sekunder ya teman-teman ya. Jadi 1,5, 1,75 ini dibagi 2 ya. Jadi 0,8 mili. Untuk kawat sekundernya 1,75, kawat primernya ini 0,875. Nah, ini teman-teman ya, rumus untuk menggulung trafo dengan ampere 10 ampere. Ini kawat bagian sekundernya. Ini ukurannya adalah 1,75 ya. 1,7 mili teman-teman ya, untuk bagian kawat sekundernya. Untuk bagian primernya itu setengahnya ya teman-teman ya, 0,87. Jadi setengahnya dari gulungan primernya teman-teman ya, untuk diameternya. Ya, itu teman-teman ya, cara untuk merumus atau menentukan besarnya kawat email atau kawat tembaga untuk menggulung trafo. Untuk bagian kawat sekunder dan kawat primernya, ini cara menentukannya itu dengan rumus akar setengah dari ampere trafo dikali 0,05. Ini rumus. Jadi teman-teman nanti bisa hitung dari mulai ampere 1 sampai 100 ampere, mungkin nanti bisa dibikin tabel supaya teman-teman tidak usah menghitung lagi. Dan untuk sebagai catatan, suatu saat mau menggulung trafo dengan ukuran kawat atau menggulung trafo dengan ukuran ampere yang sudah dirancang atau direncanakan, dan untuk bagian diameter kawatnya teman-teman sudah punya data sendiri ya teman-teman, setelah menghitung rumus-rumusnya dari mulai 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere sampai 100 ampere ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa dibuat tabel sesuai dengan rumusan yang saya ulas ya, yang saya bahas ini teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh yang saya sudah dibahas, yang saya sudah ditulis untuk daftar ukuran ampere kawat trafo. Nah, ini daftar ukuran ampere kawat trafo. Nah, ini saya sudah tulis dari mulai 1 ampere sampai 100 ampere ya. Jadi 100 ampernya dimulai dari 20 ampere, 30 ampere, 40 ampere, 50 ampere, 60 ampere, 70 ampere, 80 ampere, 90 ampere, dan 100 ampere. Ini untuk ukuran kawat primernya, dan untuk ukuran kawat sekundernya. Ini sudah dihitung tabelnya teman-teman ya, dengan menggunakan rumus yang saya tulis seperti ini teman-teman ya. Akar setengah dari ampere trafo dikali 0,025. Ini sudah dicatat dari ampernya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini contoh dari rumus menentukan ampere kawat trafonya. Untuk emailnya, untuk tembaganya, saya contohkan yang pertama 1 ampere dan 10 ampere ya teman-teman ya. Sekarang sekali lagi kita contohkan di ampere trafonya 30 ampere. Nah, ini teman-teman ya, yang tadi dilihat dari video yang pertama, ini rakitan power ini menggunakan trafo 30 ampere. Berapa sih untuk kawat emailnya bagian sekunder dan bagian primernya? Kita hitung teman-teman ya, untuk trafo 30 ampere. Coba teman-teman ya, 30 ampere trafo 30 ampere sama dengan 30.000 mili ampere sama dengan 15.000 mili 15.000.
ya. Ini 15, ini 30 mA. Jadi separuhnya adalah setengahnya 15.000. Rumusnya tetap akar setengah ampere trafo. Akar setengah ampere trafo, ini ampernya 30, jadi akar setengah ampere trafonya 15.000. Akar 15.000 dikali 0,025. Akar dari 15.000 berapa? Kita hitung menggunakan kalkulator karena nggak hafal. Coba ya teman-teman ya. Akar nih. Kita hitung akar 15.000 122,4. 122,4. Nah, ini teman-teman ya. Kita hitung sama dengan 122,4 dikali 0,025 sama dengan, nah ini teman-teman ya, 122,4 kali 0,025 dikali 0,025 sama dengan 3 mili atau 3 ya. Ini hasilnya 122,4 dikali 0,025 sama dengan 3,06. Nah, hasil dari akar setengah ampere trafo dikali 0,025, hasil dari akar setengah ampere trafo kali 0,025 untuk ukuran trafo 30 ampere adalah akar setengah dari 15.000 dikali 0,025 adalah 122,4 dikali 0,025. 122,4 adalah hasil akar dari 15.000 ya teman-teman, supaya tidak bingung. Kenapa hasilnya 122,4? Ini akar dari 15.000, ini hasilnya 122,4 kali 0,025 sama dengan 3,06. Nah, hasil dari 122,4 dikali 0,025 adalah besarnya diameter kawat untuk sekunder. Jadi trafo 30 ampere kawat sekundernya itu nih ukuran besarnya diameternya tuh 3,06 mili. Nah, ini teman-teman ya. Untuk ukuran trafo kawat untuk ukuran trafo 30 ampere. Nah, ini teman-teman ya, untuk kawat ukuran trafo 30 ampere, ini kawatnya bagian sekundernya ini 3,06 mili, teman-teman ya. Jadi untuk kawat bagian primernya adalah 1, jadi 3,06 itu dibagi 2 ya teman-teman ya, langsung karena separohnya. Ini dibagi 2. Jadi 1,5 mili. 1,5 mili. Nah, ini teman-teman ya. 1,53 teman-teman ya. 1,53 mili. Jadi kawat untuk ukuran trafo 30 ampere, kawat bagian primernya adalah 1,53 mili. Dan untuk bagian sekundernya, kawatnya diameternya adalah 3,06 mili. Nah, ini untuk trafo yang tadi pertama di video, ini 30 ampere. Ini apakah kawatnya sebesar 3 mili ya teman-teman ya. Nah, ini untuk ukuran trafo 30 ampere. Nah, ini teman-teman ya, untuk cara menentukan besarnya kawat diameternya untuk menggulung trafo kotak atau trafo toroid, ini rumusnya untuk menentukan diameter besarnya ampere kawatnya, untuk menentukan ampernya untuk trafonya itu adalah menggunakan rumus akar setengah
ampere trafo dikali 0,025. Jadi rumus ini tuh simple, praktis, dan gampang dihitung ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman jangan sampai lupa ini untuk rumusnya. Dan silakan teman-teman bikin tabel untuk sendiri dari mulai ampere 1 sampai 100 mungkin contohnya. Jadi teman-teman bisa dihitung untuk ampere 1 separohnya 1 ampere sama dengan 1000 miliampere sama dengan 500. Jadi akar 500 dikali 0,025. Atau ampernya 5000, jadi separohnya atau 5000 sama dengan separohnya adalah 2500. Jadi akar dari 2500 dikali 0,025. Nanti teman-teman bisa dibikin tabel sendiri teman-teman ya. Nah ini juga ada tabelnya. Ini nanti bisa di screenshot mungkin teman-teman ya untuk daftarnya. Atau dicatat teman-teman ya supaya tidak lupa untuk daftar ukuran kawat, email atau tembaga untuk menggulung trafo. Ya teman-teman ya, demikian atau inilah salah satu untuk rumus untuk menentukan besarnya kawat email untuk menggulung trafo, untuk menentukan ampernya ya, ampere trafo. Ini cara menentukan besarnya kawatnya. Untuk menggulung trafo, ukuran kerennya ini teman-teman bisa ini ya praktek sendirinya ya dengan ukuran kawat yang telah ditentukan ini untuk ampernya. Jadi umpama contoh mau bikin trafo dengan ukuran kerennya untuk luas kokernya sudah dihitung sekian-sekian, dan untuk jumlah lilitan juga sudah dihitung sekian-sekian. Nah teman-teman juga bisa nanti setelah lama untuk beberapa kali menggulung trafo nanti sendirinya akan paham atau akan lebih jelas apakah ini untuk tempat kokernya itu memuat enggak dengan saya menggulung trafo dengan ampere yang lumayan besar. Contohnya umpama untuk ukuran trafo 30 ampere. Ini dengan kawatnya ukuran 1 mili atau 1,5 mili untuk bagian primernya. Ini dengan luas kokernya sudah dihitung. Apakah kawat ini muat nggak kalau digulung di bagian kokernya untuk bagian primernya aja dulu. Kalau bagian primernya bisa diperkirakan apakah muat untuk tempatnya atau tidak. Kalau tidak muat untuk tempatnya, berarti untuk trafo ini, untuk trafo yang mau digulung itu kerennya berarti tidak mampu untuk ukuran trafo 30 ampere. Jadi teman-teman nanti bisa diperkirakan ya. Jadi tidak ada rumus menurut saya ini tidak ada maksudnya rumus untuk pastinya ya. Pastinya kalau trafo ini kerennya sekian, ini pasti dihasilkan sekian-sekian, itu perlu hitungan ya teman-teman ya. Jadi tetap pakai perkiraan. Dengan seringnya menggulung trafo pasti akan tahu ya kalau ukuran keren ini bisa maksimalnya ampernya sekian, untuk keren yang ini minimalnya ampernya sekian. Ini bisa tahu kalau teman-teman sudah biasa menggulung trafo. Tetapi kalau baru-baru menggulung trafo, ini cari amannya adalah perkiraan dulu untuk ampere yang kecil-kecil dulu teman-teman ya, supaya lebih tahu dulu menggulung trafo itu berhasil dengan outputnya ya. Jadi kalau sudah berhasil menggulung trafo dari awal pemula teman-teman ya, setelah itu nanti dikembangkan teman-teman ya untuk menaikkan ampere, apakah nanti kokernya itu muat apa tidak. Jadi tidak sembarangan juga untuk ampere trafo dengan ukuran keren ini saya bisa maksimalkan untuk ampere sekian. Itu juga perlu perhitungan juga teman-teman ya. Tetapi ya sebetulnya bisa tetap pakai perkiraan ya, untuk luas kokernya apakah mampu apa tidak untuk dikasih lilitan sebesar apa yang diharapkan untuk trafo ampere besar. Nah itu teman-teman ya, untuk menggulung trafo ini sebetulnya rumusnya untuk diameternya sudah jelas ya. Tetapi yang masih diperkirakan itu antara kerennya ini untuk ukuran keren dan luas kokernya, karena untuk menggulung trafo kotak adalah frekuensi listrik PLN dibagi luas koker. Nah teman-teman itu bisa membuat
luas kokernya itu lebih besar ya teman-teman ya. Kalau luas kokernya lebih besar, maka akan berpengaruh juga untuk nilai ampernya. Jadi ampernya itu bisa gede teman-teman ya, kalau luas kokernya juga lebih besar. Nah itu juga ya perlu sering-sering praktek untuk menggulung trafo teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, untuk ulasan rumus menentukan kawat email untuk ampere trafo. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses cara menggulung trafo dengan ampere yang diinginkan. Ya teman-teman ya, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkesan dan tidak berkenan di hati teman-teman ya, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mendukung konten saya dan mendukung konten saya. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.